lembar lap yang kotor. Lalu ia mencambuki Billy di bagian belakang dengan menggunakan ikat pinggang sampai-sampai punggungnya Billy ini keluar darah banyak banget guys. Albert juga memotong telinga, hidung, dan menyayat wajah Billy dari kuping kanan hingga ke kuping kirinya guys. Diginiin dong. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bareng gue Randy Muhammad Nugraha yang akan menemani waktu kalian selama beberapa menit ke depan. Buat kamu yang baru tiba ke channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dulu. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngasih tau dulu ya sama kalian semua. Tolong ketika lagi nonton video ini, jangan lagi sambil makan. Dan kalau misalkan kalian posisinya sekarang lagi makan, tolong untuk dihabiskan dulu. Ya, kalau misalnya udah habis, boleh kalian nonton video ini. Karena kenapa? Karena gue gak mau kalian merasakan apa yang gue rasain. Karena jujur li, gue ketika lagi nyusun skrip untuk konten ini, ya, dan posisinya itu gue lagi makan. Dan kalau misalnya kalian tahu, gue tuh kalau misalkan makan, ya, bisa habis sekejap gitu. Tapi pada saat itu, jujur li, gue sama sekali gak habis. Dan bahkan gue kayak ngerasa hilang, ya, rasa lapar, sampai gue tuh muak aja gitu lihat makanan. Karena ini saking jijiknya guys. Jadi ya tolong ikutin aturan ini, oke? Karena pembahasan kali ini lebih kejam, lebih sadis, dan lebih parah dari konten gue yang sebelumnya. Konten gue yang sebelumnya itu pembunuh berantai yang menyerang semua wanita. Tapi pada kali ini pembunuh berantai yang menyerang semua laki-laki. Jadi pada intinya laki-laki dan perempuan harus selalu untuk waspada dan berhati-hati dimanapun kita berada guys. Karena jangan sampai kita ketemu dengan orang seperti dia. Pria ini adalah Albert Fish, di mana ia sangat terobsesi untuk melakukan hubungan seksual secara sadis dan sampai-sampai tega menghabisi korbannya dengan cara menghisap darah dan memakan daging para korbannya guys. Dan korbannya itu semuanya laki-laki. Sampai-sampai ia dijuluki sebagai The Gray Man. Sebelum masuk ke kasus, gue mau ceritain dulu biodata dirinya ya. Albert Fish lahir pada tanggal 19 Mei 1870 di Washington, Amerika Serikat. Ia merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Albert tumbuh dalam keluarga yang semuanya memiliki gangguan kejiwaan guys. Sang ibu memiliki penyakit kejiwaan yang mana ia selalu berhalusinasi. Sementara 2 orang kakaknya pernah masuk ke rumah sakit karena gangguan mental. Setelah ayahnya Albert meninggal, sang ibu memasukkan Albert ke panti asuhan. Akibatnya ia mengalami kekerasan dan penyiksaan guys. Anehnya lagi si Albert ini malah semakin menyukai dan menikmati penyiksaan-penyiksaan kepada dirinya. Dan pada tahun 1880 saat ibunya Albert ini mempunyai pekerjaan yang layak, akhirnya si Albert ini diambil lagi oleh ibunya. Selama masa remaja, Albert ini tumbuh sebagai seorang yang penyuka sesama jenis. Ia suka melihat laki-laki yang telanjang, ditambah lagi ia selalu mengikuti ke beberapa klub yang aneh, seperti klub pecinta seks sadis masokis, klub peminum urin, dan klub pemakan kotoran manusia. Hal ini sangat-sangat membuat sang ibunya itu khawatir, dikarenakan atas pertumbuhannya Albert ini tidak sama seperti halaiknya orang lain. Dan akhirnya sang ibu pun memaksa Albert untuk menikah dengan perempuan yang bernama Anne Mary, dan akhirnya mereka pun memiliki 6 orang anak. Menikah dengan perempuan dan memiliki 6 orang anak pun, ternyata Albert tidak merasakan hasratnya itu terpenuhi guys. Dirinya mulai melakukan pembunuhan sadis. Kebanyakan korbannya ialah laki-laki, bahkan anak-anak guys. Korban pertamanya ialah Thomas Whedon yang berusia 19 tahun dan memaksanya untuk melakukan hubungan seksual sadis masokis. Dan kalian tahu guys, si Albert ini parah banget. Udah memaksa dan dia pun memotong kemaluan Thomas menjadi 2 guys. Lalu ia menyeramkan cairan asam ke tubuh Thomas dan akhirnya Thomas pun
meninggal dunia, lalu Albert kabur begitu saja guys. Pada tahun 1917, Albert pun akhirnya ditinggalkan istrinya dan istrinya pun menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan setelah itu Albert malah menjadi semakin gila lagi guys. Ia kerap melakukan hal-hal aneh seperti ia membungkus dirinya dengan karpet, menusukkan jarum ke sekitar area jenis kelaminnya, dan ke perutnya guys. Bahkan Albert juga kerap meminta anak-anaknya untuk memukul bokongnya guys. Dan lebih parahnya lagi, ini si Albert sering banget menyajikan makanan berbahan daging manusia untuk sebagai hidangan makan malamnya guys. Parah gak sih? Albert yang semakin sini semakin lepas kendali, akhirnya mulai membunuh beberapa anak-anak kecil, kebanyakan berasal dari ras kulit gelap guys. Menurutnya, karena tidak akan ada yang merasa sedih kalau misalkan ras kulit gelap ini menghilang dari muka bumi. Ia juga mulai membayar orang-orang untuk menangkap anak-anak yang dari ras kulit gelap itu untuk dilakukan penyiksaan dan pemutilasian guys. Dan gebleknya si Albert, dia bisa-bisanya ketika melakukan hal yang keji itu, katanya dia bilang kayak gini, "Itu adalah bisikan dari Tuhan. Tuhanlah yang memerintahkan untuk menyiksa dan membunuh anak-anak kecil guys." Salah seorang korbannya ialah Francis McDaniel yang merupakan anak berusia 8 tahun yang ditemukan dalam keadaan bergantung guys di dalam hutan dekat rumahnya. Alat kelamin dan kaki anak itu ditemukan dalam keadaan robek dan hancur guys. Ih. Oh my god. Geli banget sumpah. Kayak kerasa banget gitu, kayak sakitnya gimana gitu loh. Ini disunat aja udah sakitnya minta ampun, apalagi ya Allah. Albert, lu kenapa sih jahat banget? Dan pembunuhan yang paling sadis di sini nih, yang bikin gua kayak muak banget gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga dijauhkan ya Allah. Kalian tahu pembunuhan yang paling sadis yang dilakukan oleh si Albert ini? Pembunuhan kepada seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Anak laki-laki itu bernama Billy Gaffney. Albert membawa Billy ke sebuah rumah kosong di daerah Riker Ave. Kemudian Albert meminta untuk melepaskan semua bajunya, mengikat tangan dan kakinya, lalu menyumpal mulutnya dengan selembar lap yang kotor. Lalu ia mencambuki Billy di bagian belakang dengan menggunakan ikat pinggang, sampai-sampai punggungnya Billy ini keluar darah banyak banget guys. Albert juga memotong telinga, hidung, dan menyayat wajah Billy dari kuping kanan hingga ke kuping kirinya guys. Diginiin dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu anak 4 tahun loh. Kayak penyiksaannya kayak ke Allahu Akbar. Allahu Rabbi. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Guys, pernah gak sih kayak kegores aja ya sama silet atau misalkan yang kayak benda-benda tajam gitu yang tipis, itu kan sakitnya tuh minta ampun gitu. Dan ini dalam keadaan si Billy itu lagi hidup loh, masih hidup. Dia dicambuk sama ikat pinggang sampai-sampai darahnya keluar, terus dipotong telinga, hidung, dan akhirnya dia, ya Allah, menyayat dong dari kanan sampai kiri. Astagfirullahaladzim. Albert, lu kenapa sih Albert, ya Allah? Sumpah. Dan lebih parahnya lagi ya, si Albert ini belum puas-puasnya gitu menyiksa Billy. Kan dia udah nih ya menyayat dari kuping kanan ke kuping kiri. Terus dia mencongkel bola matanya dong guys. Allahu Rabbi. Dan setelah itu si Albert, Allahu Akbar, si Albert parah ini ya, si Albert gue nafsu anjir, kayak pengen marah banget sama orang itu. Dan setelah itu si Albert ini
malah menghisap darah yang keluar dari punggung si Billy ini, guys. Gila ya itu orang. Allahu Akbar. Setelah tewas, si Albert ini memotong-motong bagian tubuh Billy dan memasukkannya ke dalam karung yang berisi batu-batuan, lalu membuangnya ke sebuah kolam berlumpur di kawasan North Beach. Ia juga membawa beberapa potongan tubuh Billy untuk dijadikan sebagai hidangan makan malamnya di rumah. Atas aksi kekejiannya itu, akhirnya kepolisian pun menangkap Albert Fish. Albert akhirnya didakwa dengan beberapa dugaan kasus pembunuhan. Beberapa ahli menyatakan bahwa si Albert Fish ini mempunyai kelainan fetis seksual, seperti dirinya yang menyukai penyiksaan, mutilasi, bahkan pembunuhan untuk memenuhi hasrat seksualnya, guys. Tetapi Albert dinyatakan waras dan tidak mengalami gangguan jiwa apapun. Hal itu hanya merupakan sebuah penyimpangan fetis seksual yang memang bisa saja dialami oleh semua orang, guys. Salah seorang anak Albert juga memberikan keterangan yang sangat amat mengejutkan, guys. Dimana ternyata ayahnya juga seringkali mengajarkan dan meminta anak-anaknya untuk melakukan perbuatan seks sadis masokis. Setelah persidangan yang memakan waktu hingga 10 hari, Albert akhirnya dinyatakan waras dan bersalah. Ia dijatuhkan hukuman mati dengan kursi listrik yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1936. Oke guys, begitulah kisah Albert Fish yang mana dijuluki sebagai The Gray Man, penghisap dan pemakan daging manusia. Pada intinya, kita sebagai manusia, ya, kita sebagai makhluk hidup harus selalu tetap waspada dan hati-hati. Berarti di sini, ya, dari konten yang sebelumnya dan konten sekarang, mau laki-laki ataupun perempuan, harap untuk selalu berwaspada dan lebih berhati-hati lagi, karena kita nggak tahu di sekitaran kita ini adalah lingkungan yang baik atau tidak. Jadi diharapkan untuk kita juga selalu berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dan pertolongan dimanapun kita berada, karena pastinya perlindungan darinya lebih besar dari apapun juga, guys. Mungkin segitu dulu untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadikan sebagai reminder untuk diri kita juga. Dan tentunya terkhusus untuk para orang tua ya yang mempunyai anak-anak kecil, diharapkan untuk selalu memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Jangan sampai bisa mudah percaya begitu saja kepada orang-orang yang tidak kita kenal, karena tidak menutup kemungkinan kejahatan itu akan selalu ada dan berada di sekitaran kita. Jadi kita harap untuk lebih berhati-hati dan lebih berwaspada lagi. Dan jangan lupa untuk berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diingatkan lagi buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dulu. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terus kalau misalkan kalian mau ngasih saran-saran untuk video berikutnya, mau ngebahas apa, masukkan aja ke kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye bye.